Salah satu persamaan serial Viking dan The Last Kingdom adalah sama-sama punya cerita konflik antara bangsa Saxon dan bangsa Viking. Jadi nggak sedikit nama-nama karakter yang ada di Viking kita temukan juga di serial The Last Kingdom. Kayaknya seru kalau kita compare atau bandingin karakter-karakter yang ada di dua serial ini. Jadi lewat video ini saya mau buat konten tentang Viking versus The Last Kingdom. Pertama-tama disclaimer dulu nih, konten ini cuma buat hiburan aja ya, jadi bukan mau banding-bandingin siapa yang lebih bagus, so don't take it seriously, oke? Semoga di kolom komentar nggak ada yang perang komen ya tentang serial mana yang lebih bagus. Dua-duanya itu bagus menurut saya. Kalau kalian suka dengan Viking, pasti akan suka dengan The Last Kingdom. Kalau kalian suka dengan The Last Kingdom, pasti suka juga dengan Viking. Oh ya, di konten ini pasti mengandung spoiler ya, jadi konten ini memang dibuat untuk kalian yang udah nonton Viking ataupun The Last Kingdom. So, let's go, kita mulai. Viking itu pertama kali muncul tahun 2013 di History Channel. Awal-awal kemunculannya tuh Viking belum dapat perhatian ya dari penonton TV series. Apalagi waktu itu orang lebih banyak nonton Game of Thrones kan. Jadi bisa dibilang lewat season 1-nya Viking itu belum nemu peminatnya. Apalagi tayangnya cuma di History Channel. Siapa yang mau nonton History Channel? Tapi pas masuk season 2 ke season 3, nah baru deh orang-orang pada ngomongin Viking. Acara ini langsung dapat perhatian men. Netflix pun sekarang sampai beli hak siarnya ya. Dan tinggal menunggu part 2 dari season 6 acara ini bakal tamat. By the way, 5 season Viking itu udah bisa kalian tonton di Netflix. Tapi karena Netflix cuman beli hak siarnya, jadi season 6 belum ada di sana. Karena masih ditayangin di History. Kemudian kalau The Last Kingdom pertama kali tayang tahun 2015 di channel BBC. Sampai 2 season aja. Terus season 3 dan 4 langsung diambil alih sama Netflix. Jadi sekarang sudah menjadi original series Netflix. Pertama kali tayang itu, orang-orang udah pada tahu sih sama serial ini. Karena serial ini langsung dinilai bagus. Lewat satu seasonnya pun The Last Kingdom langsung dapat perhatian gitu. Nah, tahun ini The Last Kingdom baru merilis season 4 dan season 5-nya masih ongoing untuk diproduksi. Saya nggak tahu ya rencana The Last Kingdom ini mau dibuat berapa season, tapi kayaknya kalau ngelihat serial ini populer dan banyak penggemar, apalagi serial ini diadaptasi dari buku yang udah ngerilis 12 judul, yang judul ke-13-nya lagi ongoing, kayaknya bisa lebih dari 5 season deh. Terus The Last Kingdom itu pace-nya cepat ya kalau dibandingkan dengan Viking. Sebenarnya di season 1 sampai 4 Viking juga punya pace yang cepat ya, tapi makin masuk ke season 5, masuk ke season 6, acara ini jadi melambat. Kalau kalian lihat rating serial Viking di season 5 dan 6, ada penurunan dibandingkan dengan 4 season awalnya. Beda dengan The Last Kingdom. Kalau The Last Kingdom itu ratingnya, kalau boleh saya bilang, konsisten banget dari season 1 sampai season 4. Jadi kalau menurut saya, Viking itu best seasonnya season 1 sampai 4. Dan bisa dibilang orang-orang udah pada kehilangan minat buat nonton Viking setelah Ragnar mati di tangan King Aelle. Bjorn yang gantikan Ragnar juga nggak ngasih sesuatu yang bagus. Maksudnya bagus sih, cuman nggak lebih bagus dari Ragnar gitu. Sedangkan The Last Kingdom ngasih peningkatan dari season ke season. Jadi, kalau disuruh milih antara dua serial ini, saya prefer ke The Last Kingdom. Karena saya termasuk orang yang suka nonton serial yang punya pace yang cepat. Dan seperti di video sebelumnya saya bilang, The Last Kingdom ini walaupun pace-nya cepat, tapi eksekusinya bagus. Walaupun di satu seasonnya pakai materi dari 2 buku, tapi writing dan storyline-nya rapi banget. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, karena Viking dan The Last Kingdom referensi karakternya mirip-mirip, jadi mari kita versuskan. Ya pertama kita bahas frontman-nya dulu nih, antara Ragnar Lodbrok versus Uhtred Son of Uhtred, atau Uhtred Ragnarsson. Ragnar ini karakter yang komplit ya. Dia adalah salah satu warrior Viking. Hebat dalam bertarung man versus man, hebat juga dalam strategi perang. Ragnar orangnya pemberani, sampai dipanggil Ragnar the Fearless. Dikala Viking lain menjarah ke timur, cuman dia yang berani menjarah ke barat, yaitu ke wilayah Inggris. Dia juga visioner, bahkan sebelum dia jadi raja, dan Ragnar juga pandai berdiplomasi politik dengan raja-raja Inggris. Kalau Uhtred itu dia lebih ke sosok warrior atau prajurit, mantap dalam bertarung, baik itu man versus man ataupun strategi dalam perang. Dia juga orang yang punya reputasi, kalau udah bersumpah artinya dia nggak akan berkhianat dan orang yang megang omongannya. Oh iya, favorit saya dari mereka berdua ini adalah mereka sama-sama punya intonasi berbicara yang khas banget. Di antara Ragnar Lodbrok dan Uhtred Son of Uhtred, saya milih Ragnar Lodbrok. Karena dibandingkan Uhtred, Ragnar lebih pandai dalam berpolitik. Kalau Uhtred itu cuma menang gantung doang.
Terus baik di Viking ataupun The Last Kingdom, dua serial ini sama-sama punya petarung wanita dari bangsa Viking. Kalau di Viking punya Shield Maiden, Lagartha, di The Last Kingdom punya Brida. Belum saya kasih penjelasan, kalian kayaknya bisa nebak nih saya bakal pilih siapa. Mereka berdua sama-sama pandai make kapak dan pedang, pandai bercinta juga, sama-sama punya momen gak bisa punya anak dan gak bisa hamil, tapi bedanya mereka Lagartha itu sosok pemimpin ya, dia pernah jadi Earl, kemudian memimpin pasukan di peperangan. Kalau Brida cuman bertarung aja, dia nggak pernah jadi pemimpin. So, the winner is, of course, my love, my woman, Lagartha. Kemudian kita lanjut ke Alfred di Viking versus Edward The Last Kingdom. Sebenarnya mau bandingin Alfred versus Alfred, tapi nggak adil kayaknya, karena Alfred The Last Kingdom itu terlalu perfect. Kalau mau diversuskan ke Alfred di Viking, itu karakter udah matang soalnya. Makanya saya versuskan Edward dan Alfred aja. Persamaan mereka, sama-sama menjadi raja ketika masih muda dan remaja. Sama-sama nggak punya pengalaman dan masih diragukan sebagai pemimpin. Edward The Last Kingdom lebih punya banyak konflik ya, karena keadaan dia yang berstatus raja muda. Dia punya karakter development yang lebih bagus menurut saya. Lewat karakter Edward, saya bisa ngerasain gitu tegangnya jadi pemimpin. Karena di usianya yang masih segitu, dia harus mengambil keputusan yang sulit untuk kepentingan Wessex. Kalau Alfred di Viking nggak ngasih hal itu, konfliknya lebih dikit dan jauh lebih tenang menjadi raja dibandingkan dengan Edward. Walaupun Alfred itu punya kebijaksanaan yang kelihatan banget ya kalau jadi raja, tapi selain itu nggak ada yang menarik lagi. Jadi antara Alfred Viking dan Edward The Last Kingdom, saya prefer Edward The Last Kingdom. Kemudian ada karakter pendeta gereja yang juga jadi warrior. Kalau di Viking ada Bishop Haemon, The Last Kingdom punya Father Pirlik. Dari segi penampilan, Bishop Haemon lebih keren ya, muka ganteng, potongan rambut yang bagus, pakai armor, kemudian pedangnya keren banget. Father Pirlik penampilannya kayak pastor biasa yang pakai jubah dan perawakannya udah parubaya ya, udah kayak bapak-bapak dan hampir botak juga kan. Sebagai agen gereja, Haemon lebih sering melakukan dosa. Dia sempat melakukan hal-hal terlarang dan juga sempat terpikat sama kecantikan Lagartha. Ya iyalah, iman saya juga kegoncang pak kalau lihat Lagartha. Beda sama Father Pirlik yang punya keteguhan iman yang murni untuk Tuhannya. Sebagai karakter, saya lebih suka karakter Father Pirlik yang dimainkan dengan bagus dan lebih realistis. Jadi Bishop Haemon, sorry banget karena udah ngerebut Lagartha dari saya. Buat versus kali ini, saya pilih Father Pirlik. Terus baik di Viking ataupun di The Last Kingdom punya karakter yang dipanggil Knut. Aduh, tangan saya kenut-kenut. Tapi berhubung karakter Knut di Viking itu bego banget ya, kayaknya Knut The Last Kingdom mau saya versuskan dengan King Harald di Viking. Karena persamaan mereka adalah sama-sama punya ambisi. King Harald berambisi untuk menjadi Raja Skotlandia. Knut berambisi mau menjadi pemimpin kelompok Viking dan gak mau di bawah bayang-bayang Ragnar Ragnarsson. Setelah kematian Ragnar, Knut memang berhasil jadi leader ya dan menjadikan Brida wanitanya. Dari karakter King Harald versus Knut, saya prefer ke King Harald. Karena King Harald ketika ingin mewujudkan ambisinya, dia mainnya kalem dan hati-hati. Beda sama Knut yang gegabah banget. Sampai akhirnya dia mati di tangan wanitanya sendiri kan. Terus kalau di Viking ada Ubbe, di The Last Kingdom ada Ubba. Dua-duanya selalu disebut-sebut sebagai orang yang kejam dan brutal kalau bertarung. Tapi Ubbe di Viking kenyataannya lebih kalem dan lebih punya hati ketimbang Ubba di The Last Kingdom yang emang kejam banget. Scene di season 1 waktu dia mau manah raja di gereja itu udah cukup menggambarkan betapa ngerinya dia sebagai seorang Viking. Jadi Ubbe versus Ubba, saya pilih Ubba The Last Kingdom. Oke, kayaknya itu aja buat konten versus kali ini. Sekali lagi jangan dianggap serius ya, ini konten cuman hiburan aja. Kalau kalian ada pendapat lain, silakan feel free to write something in the comment section. Kalau suka konten kayak gini, silakan subscribe buat video selanjutnya. Sekarang saya pamit dulu, saya mau lanjutin marathon Prison Break. To be continued.